Oke, siap-siap ya, karena kita akan menyaksikan babak paling akhir, babak penentuan di Liga Pro Saudi. Tapi, ini bukan sekedar perebutan gelar biasa loh. Ini tuh sebuah drama. Drama tentang satu orang, satu legenda, yang lagi berhadapan sama rintangan terbesarnya. Udah siap? Yuk kita bedah ceritanya. Jadi, pertanyaan utamanya itu bukan lagi soal siapa yang bakal angkat piala. Bukan. Pertanyaan yang sebenarnya adalah, mampukah seorang Cristiano Ronaldo di ujung karirnya menaklukkan musuh bebuyutannya di tanah Arab Saudi? Ini udah jadi urusan pribadi yang pertaruhannya jauh lebih besar dari sekedar trofi. Oke, kita mulai dari pemeran utamanya. Sang protagonis, Cristiano Ronaldo. Di usianya yang ke-41, dia itu bukan lagi main bola biasa. Dia lagi dalam sebuah misi besar. Coba dibayangin, setelah lebih dari 2 dekade jadi raja di panggung dunia, The Don ini ternyata masih haus banget sama gelar. Ambisinya cuma satu, mengakhiri puasa gelar Al Nassr yang udah berlangsung selama 7 tahun. Ini bukan lagi soal nambah koleksi piala, tapi ini soal harga diri, soal pembuktian. Ceritanya nggak berhenti di situ aja. Pertarungannya itu bukan cuma buat tim. Lihat aja data ini deh. Dalam perebutan sepatu emas, dia ketinggalan 3 gol dari Ivan Toney dan Julian Quinones. Jadi tekanannya itu double, bawa timnya juara sambil ngejar kejayaan pribadi. Berat kan? Nah, kalau ada yang masih meragukan komitmennya, Ronaldo udah membungkam mereka semua. Pernyataannya di bulan Februari itu seolah-olah menutup semua pintu spekulasi. Fokusnya udah 100% kekunci di sini, di liga ini, buat tantangan ini. Udah nggak ada jalan buat mundur. Setiap pahlawan kan butuh musuh yang sepadan ya. Nah, dalam kisah Ronaldo ini, lawannya jelas banget, Al Hilal. Sebuah kekuatan raksasa yang berdiri kokoh, udah kayak tembok besar Cina yang mustahil ditembus. Gampangnya gini deh, Al Hilal itu final bossnya di game ini. Mereka itu juara bertahan, kekuatan paling dominan, dan tim yang selalu jadi mimpi buruk buat Ronaldo sejak dia pertama kali datang ke Arab Saudi. Dan ini tuh bukan cuma perasaan ya, datanya bener-bener ngomong sendiri. Coba lihat statistik ini. Dari 9 kali ketemu di kompetisi domestik, timnya Ronaldo cuma pernah menang 1 kali. Sisanya, 6 kali mereka harus pulang nunduk lesu. Statistik ini nunjukin kalau Al Hilal itu bukan lagi sekedar lawan, tapi udah jadi semacam hantu buat Al Nassr. Kutipan dari Goal.com ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Rintangan yang tak tergoyahkan. Ini negasin kalau pertarungannya itu udah bukan lagi soal fisik atau taktik di lapangan. Ini udah jadi perang mental, sebuah benteng psikologis yang harus dihancurin sama Ronaldo dan Al Nassr. Oke, panggungnya udah siap, protagonisnya ada, lawannya super tangguh. Sekarang kita masuk ke babak penentuan, di mana skenarionya itu ketat banget dan tekanannya luar biasa. Yuk, kita lihat peta jalannya. Nah, ini dia nih, hitung mundur menuju hari H. Sekarang ini, Al Nassr punya keunggulan tipis, 5 poin. Tapi mereka harus lewatin 4 laga neraka buat mempertahankan keunggulan itu. Dan puncaknya, iya, pertarungan kolosal tanggal 7 Mei, Riyadh Derby melawan Al Hilal. Nggak ada ruang buat kesalahan sedikit pun, setiap pertandingan itu udah kayak final. Misi menuju tahta juara ini bisa kita pecah jadi beberapa langkah. Pertama, sapu bersih 4 pertandingan krusial itu. Kedua, pastiin keunggulan 5 poin itu aman. Ketiga, hadapi Al Hilal dalam laga hidup mati. Dan yang terakhir, kalau menang di derby itu, gelar juara udah hampir pasti di tangan. Kedengarannya simpel ya, tapi eksekusinya susah banget. Dan semua perjuangan itu, semua drama ini, pada akhirnya bermuara pada satu angka krusial, 8. Apa sih makna di balik angka ini? Ini adalah hadiah terbesar yang dipertaruhkan di laga derby nanti. Nah, ini dia jawabannya. Keunggulan 8 poin. Kalau Al Nassr berhasil menang lawan Al Hilal, selisih poin mereka bakal jadi 8. Dengan sisa 2 pertandingan, secara matematis, gelar juara udah nggak mungkin dikejar lagi. Jadi, lupain deh semua pertandingan lain. Riyadh Derby inilah final yang sesungguhnya. Tapi, tunggu dulu. Kita harus mundur sejenak dan lihat gambaran yang lebih besar. Kenapa? Karena ini bukan cuma soal satu piala di Arab Saudi. Apa yang terjadi dalam beberapa bulan ke depan, ini bakal nentuin gimana sejarah akan mencatat babak terakhir dari karir seorang Cristiano Ronaldo. Jadi, kemenangan di sini tuh bakal jadi penentu segalanya. Ini bukan cuma soal trofi liga loh. Ini adalah cara Ronaldo menulis babak akhir di buku karirnya. Ini adalah jawaban dia atas trofi Piala Dunianya Messi. Ini juga jadi momentum buat dia menuju Piala Dunia 2026. Dan yang terpenting, ini adalah kesempatannya buat ninggalin Arab Saudi sebagai seorang pemenang sejati.
Dan semua ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang paling penting. Di sepak bola, ada istilah keluar lewat pintu depan, yang artinya pergi sebagai juara di puncak kejayaan. Pertanyaannya sekarang simpel, akankah Sang Don berhasil melakukannya? Jawabannya, ya kita lihat aja nanti.